Redmi 10A, smartphone budget buat yang isi dompetnya mampet, tapi mumpung lagi ngebet, ayo kita bahas selagi masih hangat. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Redmi 10A, smartphone entry level terbaru dari Xiaomi. Buat harga sendiri, Redmi 10A ini hadir dalam dua pilihan harga. Ada yang 1,5 juta dan ada yang 1,6 juta. Bedanya cuma dari kapasitas internalnya aja ya. Yang paling murah itu 32 GB dan kalau mau dapat yang 64 GB bisa nambah 100.000 lagi. Oke, buat desainnya sendiri ini punya bahasa desain yang mirip kayak Redmi 10C. Ada frame kamera yang kecil dengan list kotak berwarna hitam yang cukup gede. Di dalamnya ini ada sensor fingerprint yang kecepatan bacanya ini nggak terlalu cepat, cuma wajar buat ukuran HP murah. Terus ada brandingan Redmi juga dan ada frame kamera yang di dalamnya ini ada dua buah kamera, satu LED flash dan yang satunya lagi ini cuma pajangan aja. Di sisi atas smartphone ini ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot. Lalu di bagian bawahnya ini ada lubang mikrofon, lubang speaker, dan lubang charging micro USB. Yap, sayang banget masih micro USB. Padahal abangnya si Redmi 10C itu udah pakai USB Type-C. Kalau buat layarnya ini pakai panel IPS LCD, resolusinya ini HD+ dan punya luas layar yang ada di 6,53 inci. Buat dipakai sih ini udah lumayan bagus ya buat ukuran smartphone budget. Gambarnya masih cukup enak buat dilihat, terutama buat dipakai nonton atau nikmatin konten visual. Main IG atau Twitter buat scrolling-scrolling gitu juga layarnya kerasa responsif. Layarnya ini masih 60Hz ya buat refresh rate-nya. Nggak jelek, soalnya 60Hz itu adalah refresh rate normal buat sebuah smartphone. Overall buat HP 1 jutaan, aku ngerasa kualitasnya ini udah lumayan oke. Lanjut kalau buat performanya, ini tuh dibekali dengan chipset MediaTek Helio G25. Chipset entry level yang udah sering banget ya dipakai di smartphone murah setahun 2 tahun lalu. Buat RAM-nya ini punya kapasitas 3 GB, internalnya ada pilihan 32 dan 64, baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 10 watt. Untuk performanya buat dipakai harian sih nggak ada masalah ya. Aplikasi-aplikasi ringan ini masih bisa dijalanin dengan lancar di smartphone ini. Mau chattingan, main sosmed, foto-foto atau kerjaan apapun asal bukan yang ngandelin mesin banget, ini tuh aman ya di Redmi 10A ini. Terus buat main game ya bisa, tapi ingat ya, ala kadarnya aja. Mobile Legends nih misalnya. Di sini tuh kita bisa mainin game ini dengan cukup lancar dan di sini kita bisa dapetin settingan medium. Udah cukup lah buat sekedar mabar sama temen. Terus PUBG Mobile ini settingan yang didapat ada di smooth medium, masih bisa jalan, cuma nggak bakal dapetin pengalaman yang mantap buat main. Untuk sistem operasi ini pakai Android 11 ya dengan basis MIUI 12.5 yang dipakai di Redmi 10A ini itu udah cukup lancar dan aku selama nyoba ini nggak nemuin adanya kendala. Iklan ini udah pasti ada karena HP mid-range aja dapat apalagi entry level kayak Redmi 10A ini. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk kamera Redmi 10A ini dibekali dengan setup dual kamera di mana ada kamera utama yang punya resolusi 13 MP dan depth sensor 2 MP. Kalau buat di bagian depannya ini punya resolusi 13 MP. Buat hasilnya ini standar aja ya, sewajarnya HP entry level lah. Buat sekedar foto tugas, kerjaan atau nunjukin lokasi ini udah bisa banget. Hasilnya masih jelas. Cuma kalau mengarah ke mobile fotografi sepertinya Redmi 10A ini belum mampu.
Oke, ini contoh perekaman kamera belakang dari Redmi 10A. Hasilnya seperti ini ketika lagi dipakai jalan. Ya, ini gempa bumi, tapi ya wajar lah, ini HP 1,5 jutaan, kita nggak bisa expect banyak buat sisi kameranya. Tapi paling nggak ini udah bisa merekam gambar dengan cukup baik ya, kelihatan jelas. Misal buat nunjukin ke orang lagi di mana gitu ya. Oke, hasilnya seperti ini nih. Kalau kita liatin ke atas seperti ini, ke tempat gelap. Oke, sekarang kita coba autofocus, apakah bisa. Oke, lumayan lah tuh. Kadang agak miss juga sih, tapi ya masih oke lah. Oke, ini contoh kamera depannya seperti ini. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Oke, kita pakai jalan lagi. Oke, sisanya kalian bisa nilai sendirilah untuk kualitasnya seperti apa. Oke, mungkin gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya, Redmi 10A ini bisa jadi pilihan kalian kalau kerjaan kalian di smartphone tuh bukan yang berat-berat. Ibarat pakai smartphone ya cuma buat chattingan, main sosmed, atau main game-game ringan. Kelebihannya sih buat HP 1,5 jutaan ini ada di bagian layarnya yang gede dan terang ya. Terus baterainya ini juga 5000 mAh yang buat penggunaan ringan ini bakalan kerasa awet banget. Kekurangannya yang paling disayangkan ini sebenarnya bukan dari sisi chipsetnya, tapi menurutku ada di port micro USB-nya yang masih dipertahanin. Karena ini tahun 2022 ya, harusnya kita tuh udah bisa ninggalin micro USB dan beralih ke USB Type-C. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.